Al-Mumtaz. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia, taufik dan hidayah, wal inayah, wassihah dan kesehatan yang kita rasakan saat ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberi kekuatan bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini, sekaligus juga kita beriktikaf, walaupun Ramadan masih 5 bulan lagi. Jadi sudah beriktikaf, latihan. Walaupun hanya dari maghrib sampai dengan waktu isya. Ya. Sekaligus juga kita memanfaatkan waktu ini untuk berselawat kepada Nabi kita, Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Karena kita tidak ingin dikategorikan sebagai orang yang kikir, karena ketika mendengar suara atau mendengar nama Nabi kita Muhammad SAW tidak bersolawat. Alhamdulillah, kita dipertemukan Allah lagi dalam kajian kedua terkait dengan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kali ini adalah suku Yahudi Banu Nadir, ya, Banu Nadir, salah, ya. Panjangnya di doknya, Nadir. Kalau sebelumnya Bani Qainuqa, sekarang Nadir, Banu Nadir. Sedikit saja mengulas apa yang sudah kita bahas bulan lalu, bulan Oktober awal. Kita membahas Bani Qainuqa ini membuat onar, membuat masalah, sehingga Rasulullah SAW terpaksa melakukan penindakan. Ya. Adanya seorang muslimah yang belanja di pasar Bani Qainuqa, kemudian terjadi upaya yang melecehkan lah, kalau mungkin sekarang itu disebut pelecehan, sehingga terbukalah dari hijab dari muslimah ini, sehingga terjadi insiden yang menyebabkan kaum muslimin akhirnya terpaksa mengambil tindakan, karena memang menyebar dan kemudian menjadi suatu gerakan. Nah, sekarang yang kedua, Banu Nadir, ini peristiwanya setelah perang Uhud. Jadi setelah perang Uhud, berarti tahun ketiga Hijriah. Jadi tinggal dua lagi itu, suku Yahudi yang besar itu, tinggal Banu Nadir dan Banu Quraidah. Nah, jadi urutannya begitu. Peristiwa Badar, kemudian Qainuqa sudah kita bahas, Uhud, kemudian Banu Nadir. Setelah Banu Nadir, perang Khandaq, baru kemudian Banu Qainuqa. Jadi ada 3 suku yang kita bahas secara terpisah. Tsumma kharaja, ini periwayatan dari Ibnu Ishaq. Tsumma kharaja Rasulullah SAW ila Bani Nadir yasta'inuhum fi diyatin. Jadi Rasulullah SAW mendatangi kampung Banu Nadir ini dalam rangka yasta'inuhum, meminta bantuan mereka, meminta tanggung jawab sebenarnya, fidiyati, untuk membayar diat, dzainikal qatilaini min Bani Amir. Meminta diat. Diat itu dalam Islam atau di dalam hukum Islam, ketika ada pembunuhan maka ada pilihan, ya, kisos atau diat. Itu kalau kisos berarti ada yang juga dibunuh sebagai bagian dari hukum penegakan. Tetapi ada juga kalanya ketika ahli warisnya menerima, memaafkan, dan kemudian memberi yang bersangkutan membayar sejumlah uang yang sudah ditetapkan. Ya. Nah, kemudian di sini peristiwanya adalah pembunuhan 2 orang dari Banu Amir. Ya, alladzaini qatala Amru ibnu Umayyah ad-Damari, maaf, ad-Damari.
dibunuh oleh Amru bin Umayyah ad-Domari. Jadi terjadi peristiwa itu. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqada lahuma kama haddatsani, sebagaimana diriwayatkan kepada kami, Rasulullah sebenarnya melindungi dua orang itu. Jadi dua orang ini adalah masih, kalau mungkin mundur dulu sedikit ya, mungkin bagi yang belum tahu atau lupa, bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah itu, Rasulullah membuat perjanjian. Perjanjian ini yang kita kenal dengan istilah Piagam Madinah. Ya. Jadi adanya perjanjian bahwa suku-suku yang terikat dengan perjanjian itu tidak diperbolehkan untuk menzalimi satu dengan yang lain. Dan manakala ada musuh dari luar, orang dari luar, pihak ketiga, maka semua yang ada di dalam kota Madinah itu harus saling melindungi. Jadi ada dua klausul utama itu. Nah, terjadi pelanggaran atas klausul ini, sehingga Rasulullah SAW diminta oleh kedua orang itu, dari ahli warisnya tentu saja, untuk menuntut, menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Jadi supaya tidak menjadi konflik terbuka. Karena baru saja ada konflik Banu Qainuqa, untuk menghindari itu. Wa kana baina Bani Nadir wa baina Bani Amir, dua orang yang terbunuh tadi dari suku Banu Amir, sebenarnya di antara keduanya juga ada aqdun wa hilfun. Ada perjanjian dan sebenarnya juga hilf, punya persekutuan. Jadi sebenarnya pembunuhan itu kan jelas terlarang. Apalagi yang dibunuh itu sekutu. Itu lebih berat lagi, ibaratnya seperti menzalimi keluarga sendiri gitu. Jadi berat sebenarnya permasalahannya ini. Falamma atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah mendatangi mereka dalam rangka yasta'inuhum fi diyati, tadi dalam rangka meminta agar ini diproses baik-baik, ya, diproses baik-baik saja kata Nabi, enggak usah ada masalah. Karena yang terbunuh pun sudah siap baik-baik. Siap baik-baik. Ya sudah, mungkin ada peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi itu tidak dibahas oleh Ibnu Ishaq. Nah, ketika Rasulullah SAW datang ke kampung Banu Nadir, dulu orang tinggal itu nggak kayak kita. Ya, di satu komplek ada orang Padang, orang Jawa, orang Palembang, orang asing gitu ya. Kalau zaman dulu, kalau dia di suku Amir, ya tinggal di Banu Amir. Kalau dia suku misalnya Ghifar, ya di kampung Ghifar. Nggak ada itu orang Ghifar, kecuali dia menikah. Kalau menikah berarti perubahan. Gitu. Pindah kakak. Iya, kalau dulu. Kalau seandainya ada kakak dulu, ya begitu. Ngurus lah. Jadi sederhana zaman dahulu. Kalau ada masalah, ya berarti langsung ke suku itu. Dan mereka punya database yang bagus itu. Jadi nggak ada orang yang tidak terdata. Kayak sekarang di Indonesia ini ada orang ada KTP tapi nggak ada orangnya, gitu kan? Nah, kalau di sini beda. Ya. Nah, ketika menghadapi mereka berkata, qalu na'am, baiklah, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Abu Qasim ini adalah panggilan dari Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah terkenal dengan panggilan bapaknya Qasim, Al-Qasim. Ya. Nu'inuka, kami akan membantumu ala ma ahbabta, sebagaimana yang engkau inginkan. Jadi kami akan bantulah, kata orang-orang Yahudi tadi. Ya. Jadi Rasulullah akhirnya nunggu, baiklah. Oh, berarti bagus nih niatnya. Jadi yang didatangi kan ada masalah nih, nggak mengelak dia bahwa memang ada salah, tapi minta waktu lah, mungkin untuk mengumpulkan uangnya. Tsumma khala ba'duhum bi ba'di. Kemudian mereka berkumpul lah di belakang di mana gitu, berbicara satu dengan yang lain. Faqalu, ada yang mengusulkan, ada yang ngomong begini, innakum lan tajidur rajula ala mithli halihi hadhihi wa Rasulullah SAW ila janbi jidarin min buyutihim qa'idun. Kata mereka, kata dia, sungguh kalian lihat gak ini ada peluang, lan tajidu, tidak akan ada peluang ar-rajula ini maksudnya Nabi, tidak ada peluang laki-laki ini nggak akan mungkin dia ada di kampung kita ala mithli, dalam keadaan hali seperti ini. Karena Rasulullah SAW waktu itu duduknya ila janbi jidar. Jidar dalam bahasa Arab ini dinding. Jidar.
Janbi, berarti Rasulullah lagi nunggu di samping dinding itu, lagi nyender atau lagi duduk kayak saya nyender begini. Ini dinding, misalnya dinding. Jadi kata orang, jadi awalnya Rasulullah datang ke sana baik-baik, kemudian ditanggapi baik-baik, tapi ketika kumpul, memang ada kebiasaan orang-orang musyrik itu atau orang-orang Yahudi itu kalau berkumpul keluarlah buruknya. Nah, kan kalau ngumpul, makanya kata Nabi kan kumpullah dengan orang baik-baik kan. Ya. Jadi ar-rafiqu qabla tariq kata Nabi. Orang itu pertemanan itu selalu mengikut dalam setiap perjalanan. Jadi kalau misalnya kita sering ngumpul dengan orang baik, maka baiklah kita insyaallah. Tapi kalau sering ngumpulnya dengan orang-orang buruk, maka ya kebawa-bawa kebiasaan itu. Orang-orang Yahudi ini ngumpul. Nah, salah seorang di antara mereka, beberapa di antara mengatakan, ini ada peluang. Ada peluang itu. Laki-laki itu, maksudnya Nabi SAW, tidak berada di tempat itu lain kali. Ini lagi keadaan sangat ideal, karena apa? Rasulullah sedang nyender di dinding salah satu rumah orang-orang Banu Nadir. Ya. Kata mereka, faman rajulun ya'lu ala hadzal bait, siapa di antara kalian yang berani naik ke atas rumah yang tempat Rasulullah nyender tadi, falyulki alaihi sokhroh, bawa batu, ya, membawa sokhroh itu batu yang keras, ya, batu yang keras, bawa batu, kemudian fayurihana minhu, kemudian jatuhkan dari atas. Nah. Kok bisa ketahuan ini? Karena nanti ada di antara orang-orang Nadir ini yang masuk Islam. Kan pembicaraan itu di belakang. Ada yang masuk Islam 1-2 orang, dan Rasulullah diberitahu kabar ini oleh Jibril. Nah, kalau yang nanya-nanya dari mana kok ketahui obrolan itu? Ya. Nanti Jibril datang. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu punya pengawal-pengawal dari kalangan kaum muslimin, ya. Tapi juga ada pengawal-pengawal ekstra dari Allah SWT. Makanya kita itu juga harus yakin bahwa ahlan wa sahlan, bahwa Allah itu innallaha ma'as sabirin misalnya. Jadi orang-orang sabar itu pasti ditemenin sama Allah. Ya gimana nemeninnya? Allahu a'lam. Ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang sekali sama orang-orang yang profesional, muhsin. Muhsin itu melakukan tugas tuntas, selesai, beres. Jadi banyak sekali sebenarnya isyarat-isyarat bahwa Allah itu menyertai orang-orang baik dengan kategori-kategorinya. Yang sobirin, yang sodikin, yang muhsinin, ya, dan banyak lagi kriteria lain. Makanya kita kalau baca Quran itu, kalau pas lagi ketemu ayat-ayat yang seperti itu, meneteslah air mata kita harusnya. Kenapa? Wah, saya belum nih jadi orang begini. Jadi begitu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Nah, jadi kembali lagi kepada kasus tadi. Jadi kata mereka, faman rajulun ya'lu ala hadzal bait, siapa yang mau naik ke di atas rumah ini? Zaman dulu orang-orang Yahudi itu rumahnya utuh, berlantai-lantai. Jadi kalau misalnya kita punya 2 lantai, 3 lantai, Yahudi itu di Madinah biasa punya rumah sampai 4 lantai. Atom, mereka nyebutnya atom atau jamak utuh. Nah, di dalam kamus lisanul Arab, lisannya. Jadi bagaimana penuturan orang Arab? Itu mereka punya rumah-rumah yang bertingkat-tingkat. Nah, kalau untuk orang Yahudi itu, lantai paling bawah itu biasanya untuk binatang dan sebagainya. Jadi mereka punya kayak, rumahnya itu bukan kayak satu rumah kayak kita. Jadi rumah yang kemudian melingkar begitu, sehingga ada, di tengah-tengahnya ada court. Ada kayak taman gitu. Jadi kalau masuk itu gerbang dulu, buka, masuk, di dalamnya itu bisa menambatkan hewan. Jadi hewan tidak ditaruh di luar. Masuk ke dalam semua, mobil parkir di dalam lah kalau sekarang. Bukan di driveway. Ya, bukan di driveway. Kalau sekarang masih driveway kan? Nah, kalau yang punya rumah-rumah, jadi rumahnya kebayang besarnya. Nah, Rasulullah nunggulah di dinding itu, kata mereka naiklah ke atas. Siapa yang berani naik? Faman rajulun ya'lu ala hadhil bait falyulki alaihi sokhra, bawa batu yang besar, fayurihana, lepasin minhu, supaya jatuh ke dia itu. Nah. Fantadaba lidzalika Amru bin Jihash bin Ka'ab. Muncullah satu orang di antara Yahudi Banu Nadir, namanya Amru bin Jihash, bukan Jahash.
Jihash, ya. Ahaduhum, salah seorang di antara mereka. Faqala, dia berkata, ana lidzalika fasa'ida liyulqiya alaihi sakhratan. Kata dia, saya siap kok mengemban tugas ini, melaksanakannya dan menjatuhkan batu itu, membawa batu dan menjatuhkan. Atau kurang lebih seperti itu perkataan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min ashabihi, di bawah itu lagi nunggu, ditemenin oleh, nafar itu berarti lebih dari 2 orang. Ditemani oleh sahabat-sahabatnya, yakni fihim banyak, tapi yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq, Abu Bakrin wa Umar wa Ali ridwanullahu alaihi. Ada 3 orang sahabat besar yang sedang ngobrol juga di sebelah Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar dan Ali bin Abi Thalib. Datang sana nemenin. Jadi mereka tidak biasa meninggalkan Nabi untuk urusan-urusan penting. Selalu ada yang nemenin. Apalagi ini setelah perang Uhud. Mereka tahu keculasan Yahudi. Sudah tahu. Sudah terbuka. Apalagi setelah perang Uhud itu secara resmi ada segmen masyarakat munafik. Karena mereka berangkat bersama Nabi ke arah Uhud, tapi setengah jalan balik. Ini yang dipimpin sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi sudah ada. Makanya Rasulullah SAW di akhir Uhud itu ingin berangkat ke besok paginya itu, ingin berangkat lagi ke Hamra'ul Asad. Kata Nabi, saya tidak terima orang-orang yang kemarin pulang. Kan kemarin ke Uhud. Nah yang pulang kata Nabi nggak usah ikutan. Karena apa? Ngerecokin aja lah istilahnya itu. Rasulullah ingin hanya yang betul-betul bersama Nabi sampai Uhud selesai. Yang masih hidup. Itu yang berangkat. Jadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini ada Abu Bakar, Umar dan Ali radhiyallahu alaihi yang menemani Rasulullah ketika mendatangi kampung Banu Nadir tadi, nunggu di bawah dinding tadi. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khabara minas sama bima aradal qaum. Nah, kemudian Rasulullah mendapatkan kabar dari langit. Ini istilah yang dipakai untuk menjelaskan bahwa Allah memberikan utusan, mengirim malaikatnya Nabi. Malaikat Jibril alaihissalam untuk memberitahu ya aradal qaum, apa yang direncanakan oleh kaum tadi. Nah, Jibril itu beberapa kali datang kepada Nabi tidak membawa ayat tapi memberitahu kabar saja. Di Fatu Mekah, di Badar, di Uhud, hampir di semua perang itu Jibril biasa suka datang. Baik itu hanya mengatakan, Muhammad kami sudah di sini bersama malaikat-malaikat, ya. Bisa 3.000, 5.000 ya, disebutkan. Ya, apa? Share, kasih tahu. Ya, kami datang nih. Karena memang begitu, kabar gembira kan. Rasulullah tuh punya hak dapat busyra, dapat kabar gembira. Kabrik ngasih tahu. Ya. Tapi bukan sesuatu yang ditunggu-tunggu Nabi, tapi nggak ditunggu-tunggu, datangnya itu nggak ditunggu-tunggu. Jadi bukan sesuatu yang dihitung-hitung, bukan. Jadi datanglah kabar dari langit menceritakan tentang omongan-omongan, bisikan-bisikan tadi di belakang layar tadi, di belakang rumah tadi. Faqama wa kharaja raji'an ilal Madinah. Kemudian Rasulullah segera berdiri, kemudian meninggalkan tempat itu dan kembali raji'an ilal Madinah, kembali ke Madinah. Nah, kalau sekarang kampung Banu Nadir ini tidak jauh dari Kuba. Nah, Kuba ini secara administratif masih masuk dalam wilayah Madinah. Kalau di zaman Nabi dulu itu di luar kota. Karena kota Madinah itu sendiri sama kecil zaman dulu. Seluas Masjid Nabawi sekarang lah. Jadi sedikit sekali. Ada kampung. Jadi Rasulullah kalau menuju Masjid Kuba yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah ketika hijrah, itu sudah luar kota zamannya. Hitung-hitungannya sudah luar kota. Jadi kalau di sini Rasulullah kembali ke Madinah, maksudnya keluar dari kampung Banu Nadir, posisinya itu sama jaraknya dari Masjid Nabawi, tetapi lebih ke tenggara posisinya itu, dekat lembah-lembah Ranuna. Ya. Kalau bapak dan ibu umroh ke Madinah kan suka dibawa ke
kebun kurma. Yang kita turun dari bis terus kebun kurmanya wah luas sekali, terus nanti kita bisa ngeliat pohonnya tapi belanjanya ada di warungnya itu, di tokonya itu. Nah itu dekat daerah situ, itu di dekat Kuba biasanya. Nah dekat situlah kampung Banu, kampung-kampung dulu ex kampung Yahudi gitu, di situ. Karena Banu Nadir ini termasuk yang punya kebun kurma banyak. Jadi bisa jadi di antara kebun kurma yang kita beli itu dulunya punya Yahudi, tetapi kan setelah peristiwa ini menjadi milik Nabi dan kemudian Rasulullah memberikannya kepada kaum muhajirin, ya, yang miskin-miskin yang didulukan. Jadi dalam rangka pemerataan. Nanti kisahnya sampai juga ke situ. Jadi Rasulullah SAW akhirnya memutuskan untuk berangkat. Ya, tentu Rasulullah tidak mendebat Jibril kan. Kata Jibril nih, kalian orang-orang Yahudi lagi bikin rencana segera berangkat. Maka Rasulullah berangkat. Nah, ketika Rasulullah SAW berangkat, maka diikuti oleh para sahabat. Ya. Rasulullah bergeraknya cepat sekali, sehingga sebagian sahabat itu tertinggal. Sehingga mereka kemudian mencari-cari lah, di mana Nabi ini? Cepat sekali bergeraknya. Kalau saya membayangkannya seperti, kan sebentar lagi kita ada acara G20 ya, G20 itu, di Bali itu. Nah, itu kalau saya ikut di milisnya itu di grup-grup yang membahas tentang itu. Tapi khususnya yang saya perhatikan itu sistem pengamanan. Ini sudah 4-5 bulan terakhir ini semua angkatan darat, laut, udara, polisi itu berlatih pengamanan kepala-kepala negara yang bakal hadir di G20. Terutama yang paling dikhawatirkan ini datangnya Putin. Karena Presiden Jokowi secara resmi kemarin waktu ke Ukraina itu kan juga ke Moskow mengundang. Untuk Amerika panas ini. Karena presiden kita ngundang Putin. Padahal orang-orang tuh gak ada yang mau tuh G20 itu Putin datang. Gitu. Tapi ya bagus juga ini. Ini agak sedikit tambahan. Kenapa saya ceritakan itu? Karena di dalam proses pengamanan kepala-kepala negara itu kalau terjadi sesuatu itu dikasih lihat tuh latihannya gitu ya, Gultor atau Kopassus atau apa itu, mereka begitu terjadi sesuatu cerak gitu, tiba-tiba kepala negaranya ini aja yang dibawa pergi, dimasukin ke mobil terus mobilnya pergi. Latihannya begitu berkali-kali itu ditayangkan untuk publik lah supaya orang-orang yakin lah kalau Indonesia bisa mengamankan kita gitu. Jadi tapi mungkin latihan yang benerannya mungkin lebih dahsyat lagi, itu yang dibuat kita lihat aja. Jadi diamankan, simulasi ya, diamankan, ditutup gitu, ada orang itu masukkan ke mobil, shot pergi. Sedikit banyak itu membuat kita wawasan mengerti kenapa Rasulullah meninggalkan sahabat dengan cepat. Bukannya Rasulullah nggak peduli dengan sahabat yang lain, sahabat itu siap mati untuk Nabi. Makanya ketika bergerak cepat ini, falammas talbathan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah kemudian meninggalkan rombongan tadi, ashabahu yang tertinggal itu adalah sahabat-sahabatnya, dan mereka sadar, qamu fi talabihi. Mereka segera mencari istilahnya jalan yang kemudian bisa mengamankan Rasulullah tadi juga. Falaku rajulan muqbilan minal Madinah fasa'aluhu anhu. Kemudian ketika mereka berpapasan dengan orang yang berasal dari Madinah, jadi arahnya berlawanan, mereka bertanya kepadanya dan dia berkata, ra'aituhu dakhalan lil Madinah. Dakhalan, ya. Jadi kata orang itu, saya sudah lihat kok Rasulullah tadi sudah masuk ke kota Madinah atau kembali ke kota Madinah. Jadi mereka tenang. Jadi kekhawatiran para sahabat itu adalah kekhawatiran bukan keselamatan dirinya, tapi keselamatan Rasulullah. Sama ketika pasukan-pasukan pas pampres itu ya. Tadi saya mau cari kata-kata itu lu. Pas pampres itu kan kalau terjadi sesuatu mereka pasang badan. Pasang badan itu. Ya, pasang badan. Mungkin kalau yang pernah tahun 90-an melihat zaman Presiden Soeharto menyempatkan ke Bosnia waktu perang Bosnia itu, satu-satunya presiden yang berani mengunjungi Sarajevo ketika perang belum selesai itu Presiden Soeharto. Saya baca di biografinya Jenderal Syafri Samsudin, dulu sebagai pengawal Presiden Soeharto. Itu beliau katakan itu, Pak, izin tolong pakai
rompi anti peluru ini. Kenapa? Karena ya Sarajevo belum aman. Kata Presiden Soeharto ngomong kepada Syafri Samsudin, penuturan langsung di biografi. Kata dia, kalau saya pakai itu, apa kata dunia? Katanya. Jawaban Presiden Soeharto gitu, padahal itu resiko kan kalau kena tembak tuh. Akhirnya yang pakai baju besi, yang pakai baju anti peluru itu hanya Pak Syafri aja. Dan kata dia 3 jam paling menegangkan dalam hidup saya sebagai tentara, sebagai pengawal. Karena apa? Matanya kemana-mana kan ngelihat kemungkinan-kemungkinan dan dia selalu kontak dengan pasukan yang mengawal Presiden Soeharto agar aman. Seperti itu. Jadi kebayanglah kalau misalnya para sahabat itu berdebar-debar dalam proses sampai ada kabar Rasulullah sudah sampai di Madinah. Jadi kata Pak Syafri Samsudin baru tenang lagi ketika Pak Harto sudah masuk lagi ke pesawat. Selama belum balik ke pesawat itu deg-degan. Iya, kayak kita gitu ya. Kalau kita nggak ngerti pengawalan VIP susah ngebayanginnya. Tapi mungkin cari aja di YouTube pas pampres gitu ya, pengamanan presiden itu biasanya ada ada cara-caranya. Gitu. Masya Allah. Faqbala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta tahau ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka kembali atau menemui ya sahabat-sahabat Nabi ini menemu dengan Rasulullah SAW dan kemudian mereka selesai itu tidak lagi meneruskan pencarian atau tidak lagi melakukan pengamanan karena Rasulullah sudah aman. Fa akhbarahumul khabar, ketika ketemu dengan Nabi baru Rasulullah ceritakan kenapa Rasulullah buru-buru meninggalkan tempat itu ya bima kanat al yahudu aradat minal ghadri bihi. Dikasih tahu bahwa saya dapat kabar dari langit, maksudnya dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril bahwa Yahudi ada rencana dengan naik ke atas dinding rumah tadi untuk menjatuhkan batu. Nah, bagi yang agak terlambat tadi datangnya, di awal kita bahas Rasulullah datang ke kampung Banu Nadir ingin menuntut uang diat atas pembunuhan yang dilakukan oleh Banu Nadir ini terhadap Banu Amir. Dan mereka oke katanya, siap, tunggu aja dulu. Nah, ketika Rasul nunggu, mereka kemudian ada rencana ingin menjatuhkan batu dari atas menimpa Rasul. Belum sempat dieksekusi, sudah ada orang yang bersedia sebagai algojonya ini, Amru bin Jihas tadi. Belum sempat dieksekusi, Jibril sudah turun duluan, memberitahu ada rencana, Rasul langsung bergerak. Sahabat kemudian menutup jalan-jalan itu, cari peluang-peluang dan kemudian mengamankan. Ketika tahu Rasulullah sampai di Madinah, nah baru sampai pembahasan kita tadi. Jadi seperti itu. Ini 2 hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Ishaq yang dicatat oleh Ibnu Hisham di dalam kitabnya Siratun Nabawiyah. As-Siratun Nabawiyah. Seperti itu. Masya Allah. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah aman ketemu para sahabat tadi, Rasulullah memerintahkan bitahayyi ya. Itu berarti mempersiapkan. Ya. Mempersiapkan perbekalan liharbihim dalam rangka untuk memerangi mereka. Karena itu sudah merupakan tindakan makar, ya, membunuh. Jadi membunuh kepala negara, kalau Rasul itu dianggap sebagai kepala negara, perencanaan saja itu sudah cukup. Tidak perlu sampai kejadian. Kalau sampai kejadian itu berarti pengawalnya lalai. Ya. Makanya kembali saya mengutip kisah tadi, jenderal ya sekarang, Jenderal Syafri Samsudin itu mengatakan paling berat itu ngawal presiden, ngawal kepala negara. Karena kalau ngawal yang lain tenang lah. Kalau kepala negara itu satu salah saja, sekali satu salah saja selesai. Kalaupun nggak kena, itu sudah ibaratnya udah gagal misinya. Jadi ketegangannya mungkin kurang lebih sama. Nah, sahabat-sahabat yang tadi Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib itu yang berada langsung di lapangan, inilah yang mungkin mendapatkan tanggung jawab untuk pengamanan itu. Ya. Wasairi ilaihim, jadi 2 diperintahkan Nabi, ya. Tahayyu li harbi dan wasairi ilaihim. Bersiap-siap dengan logistik untuk menghadapi orang-orang Yahudi sekaligus juga mendatangi mereka. Ya, mendatangi ini maksudnya mengepung mereka.
Dan sebelum berangkat wastamala 'alal Madinah ibna Ummi Maktum. Biasa Rasulullah punya kebiasaan kalau meninggalkan kota Madinah walaupun sebentar selalu menugaskan kepada salah seorang sahabat untuk memimpin salat. Istamala itu berarti menugaskan, memberikan tanggung jawab kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Siapa Abdullah bin Ummi Maktum? Ini sahabat Nabi, kalau yang belum kenal, Abdullah bin Ummi Maktum ini yang berangkat hijrahnya paling awal bersama Mus'ab bin Umair. Ya. Sebelum Rasulullah dan sebelum rombongan-rombongan. Ini diberangkatkan khusus untuk mengajar. Kan waktu setelah bai'ah setelah orang-orang Ansor itu masuk Islam dan mereka membuat perjanjian untuk taat kepada Nabi dan melindungi Nabi, ketika mereka pulang Bai'atul Aqabah yang kedua, itu mereka minta ada yang nemenin. Ya Rasulullah, kirimkan kepada kami guru. Mereka minta orang sahabat yang bisa ngajar. Maka dikirim Rasulullah itu dua. Yang lebih terkenal Mus'ab bin Umair. Tapi di dalam kitab-kitab hadis disebutkan dua nama. Yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum yang sudah buta. Matanya itu tidak bisa melihat lagi. Jadi tugasnya ini tugas berat sebenarnya sebagai guru. Ya. Tetapi yang dipilih Nabi dua orang. Satu pemuda, yang satu lagi sudah cukup usianya sudah cukup senior dan buta. Tapi dua kelebihan dua sahabat ini adalah mereka ini adalah ahli Quran. Orang-orang yang kalau mungkin pernah dengar Abdullah bin Ummi Maktum ini terkait dengan asbabun nuzul turunnya surah Abasa. Ketika Rasulullah SAW waktu itu lagi mau mengajar kepada pembesar-pembesar Quraisy, tiba-tiba ada yang datang, ya, minta diajari. Nah itu Abdullah bin Ummi Maktum. Tapi Rasulullah karena fokus kepada ini kan kemudian mendapat teguran dari Allah. Abasa wa tawalla. Itu bisa dibaca di surah Abasa. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ditinggal Nabi dengan tugas satu. Karena Rasulullah belum tahu berapa hari keluarnya. Kalau yang namanya urusan perang kan bisa bolak-balik. Bukan kayak ke mall bisa bolak-balik gitu. Ya berangkat sampai selesai gitu. Nggak, baru pulang kalau udah beres. Jadi sebelum Rasulullah pulang, supaya nggak bingung ini jamaah, maka yang mimpin sholat Abdullah bin Ummi Maktum. Itu selalu. Kalau ketemu hadis-hadis panjang tentang Badar, Uhud, Khandaq, sekalipun, itu ada hadis istamala. Wastamala 'alal Madinati, terus nama. Nah, nama itu adalah orang yang dapat mandat dari Nabi. Kalau sekarang dapat surat lah istilahnya. Apa istilahnya sebagai PJS lah sementara. Ya. PLT. Nah, PLT. Saya kalau ngebayangin PLT langsung ingin Jakarta. Ada PLT-nya. Jadi, begitulah. Jadi Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin pemimpin negara itu taat prosedur, nggak tiba-tiba hilang gitu kan? Ada tugas. Kami mau berangkat ke sini, yang berangkat sudah diseleksi, nah yang ditinggal ini tanggung jawab. Jadi tertib administrasi. Walaupun sederhana ibaratnya ya antara kota Madinah Masjid Nabawi dengan Banu Nadir ini kan jaraknya cuma setengah hari jalannya. Zaman dulu, setengah hari. Ibaratnya gitu. Kayak di sini mungkin dari sini ke Bandung lah, lewat dikit. Tapi tetap Rasulullah membiasakan kaum muslimin agar ada tugas, ya, penyerahan tugas sementara. Tsumma saran nasu hatta nazala bihim. Kemudian berangkatlah kaum muslimin yang diberangkatkan waktu itu sampai ke tempat orang-orang Bani Nadir tadi. Wadzalika fi syahri Rabiul Awal. Nah, terjadinya bulan Rabiul Awal. Kita kan sekarang Rabiul Akhir ya. Nah, baru lewat sebulan kemarin peristiwanya itu. Rabiul Awal. Fi Rabiul Awal wa hasarahum sittu layalin. Nah, dan dikepung itu 6 hari. Orang Arab atau hadis biasanya menyebutkan hari dalam hitungan lail. Karena ngitungnya itu sejak malam. Ya, seperti kalau kita mungkin yang belum tahu, tanggalan dalam Islam itu, startnya itu maghrib, bukan jam 12 tengah malam. Kalau kita kan misalnya hari ini berganti tanggalnya nanti jam 12 malam kan. Nah, kalau kaum muslimin, nah ini tadi sudah tanggal 12, kalau hitungan saya sudah tanggal 12 Rabiul Akhir.
11 baru habis tadi begitu azan. Itu udah ganti tanggal. Jadi startnya itu begitu malam, makanya biasa menyebutnya layalin atau ya lail. Menggunakan istilah itu. Wa nazala tahrimul khamr, dan itu tahun yang sama dengan pengharaman khamr. Kan 3 tahap tuh. Nah, pengharaman itu sama dengan ketika Rasulullah berangkat. Jadi maksudnya sejak peristiwa ini tidak ada lagi kaum muslimin yang mabuk. Kan awal khamr dianggap ada manfaat, tapi mudaratnya lebih banyak. Itu sahabat masih ada yang sholatnya sambil setengah-setengah. Enggak semua. Cuma 1-2 orang aja. Yang kedua, hendaklah orang-orang yang baik itu, karena dianggap najis ini, hendaklah menghentikannya. Tapi masih ada kata-kata hendaklah. 3 tahap. Sama seperti riba, 3 tahap juga. Jadi kalau orang sekarang komplain, dulu ada tahapannya. Karena kita, umat akhir zaman, kita nggak pakai tahapan lagi. Jangan ikut tahapannya, kan masih boleh gitu. Makanya hati-hati baca hadis ketika Umar bin Khattab memecahkan botol-botol khamr di rumahnya. Pecahkan semua karena turunnya pengharaman. Tapi bukan itu pembahasannya. Cuma ditambahkan saja. Biasa Ibnu Hisham yang mensyarah Ibnu Ishaq suka menambahkan misalnya di mana tempatnya, apa yang terjadi saat itu supaya wawasan kita nambah. Jadi misalnya ada sahabat yang kemudian sempat berulang-ulang kali bacaan itu. Jadi imam bacaannya berulang-ulang kali, bukan karena lupa, karena masih setengah sadar. Sampai ada yang komplain kepada Nabi, Rasulullah itu mimpin sholat tapi maka turunlah ayat yang kemudian mengharamkannya. Jadi menarik, jadi bahwa dalam Islam ada yang langsung tentang pembunuhan, langsung tak ada pakai lama 3 kali, tapi ada juga yang bertahap. Nah itu ahli tafsir lah yang menjelaskan, bukan saya. Cuma ini catatan tambahan saya dari Ibnu Hisham. Wa nazala tahrimul khamri. Di saat itulah sebelum berangkat turun pengharaman tentang khamr yang final. Baik, kembali kepada hadis utama. Qala Ibnu Ishaq, fatahassanu minhu fil husuni. Kemudian kaum muslimin mengepung. Jadi ketika Rasulullah datang, itu orang Banu Nadir udah tahu kesalahannya. Jadi udah nutup pintu, nutup gerbang. Tadi saya katakan tadi utumnya ditutup gerbang. Ya, tutup gerbang. Jadi kampung Banu Nadir itu sudah menutup diri. Karena tahu kan, masa 2 kali bohongnya. Itu kan, bohong pertama nyuruh Rasulullah nunggu padahal mau bunuh, mau jatuhin batu. Yang kedua Rasulullah tak ada lagi. Ya, cukup sudah. Maka mereka kemudian husun, itu artinya benteng. Jadi mereka dikepung di dalam bentengnya. Orang Yahudi merasa masuk dalam benteng, tutup pintunya. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqat'in nakhil. Rasulullah memerintahkan untuk menebang pohon-pohon kurma supaya kepungan itu mantap. Jadi di sekitar kampung Banu Nadir ini banyak kebun kurma. Nah itu yang berdekatan dengan rumah-rumah mereka ditebang habis sama Nabi supaya mereka keluar atau ada yang masuk kelihatan, nggak bisa nyusup. Kebayang nggak ya? Rumah di sampingnya banyak pohon. Maka pohonnya ditebang oleh yang ngepung rumah itu supaya yang masuk sama yang keluar kelihatan. Sederhana kalau ngebayangin itu, lihat penjara-penjara dimanapun. Penjara-penjara pasti berapa meter itu lapang, nggak ada pohon, apalagi pohonnya miring-miring gitu, orang bisa keluar. Jadi ditebang semua. Dan ini adalah pengecualian. Rasulullah tidak pernah melarang pemotongan pohon-pohon, tapi ini pengecualian. Nah, dipotong dan kemudian bukan hanya dipotong, wa tahriqi fiha, dibakar. Jadi ada 2 fungsinya. 1, supaya orang Banu Nadir ini nggak bisa keluar masuk dengan leluasa. Yang kedua, asapnya ini saywar juga. Gitu. Asapnya itu kan kalau dibakar asapnya itu mana-mana. Gitu. Ini juga merupakan saywar. Ya. Fanadau, melihat itu mereka ngomong dari dalam benteng nih ngomongnya. Ya. Nadi itu ngomong kenceng. Ya. Kalau kola ngomong biasa aja. Ya.
menutur. Tapi kalau nadi itu pakai kayak kita gitu, pakai toa gitu, pakai pengeras suara gitu. Jadi teriak gitu. Nah, teriak. Kata dia, ya Muhammad, wahai Muhammad katanya. Qad kunta tanha anil fasad. Wahai Muhammad, bukannya engkau melarang keburukan, melarang fasad. Orang Yahudi baru aja mau berkhianat, bisa-bisanya ngomong kebaikan. Jadi jangan kaget ya, jadi Yahudi ini pinter, wajahnya itu punya banyak topeng. Dia bisa baru saja melakukan kebatilan, terus ngomong seolah-olah paling suci, bisa. Ini contoh. Kata dia, ya Muhammad, qad kunta, bukankah engkau telah tanha anil fasad? Bukankah engkau disuruh Tuhanmu untuk menghentikan kefasadan, keburukan? Kata dia ya. Wa ta'ibuhu an man sana'ah, dan menghentikan orang yang melakukan itu. Kata dia gitu. Wow. Suci betul kalau kita nggak tahu ceritanya nih. Kalau kita nggak tahu cerita di atasnya nih, oh iya juga ya. Nah gitu. Makanya kalau dengar cerita yang lengkap, yang dari awal, jangan dipotong-potong di situ. Kalau cuma dipotong ini saja, ini orang bisa melintir kadang-kadang begitu. Ya, Rasulullah pernah salah katanya. Buktinya ini di peristiwa Banu Nadir. Kita yang nggak tahu awal dari hadits itu atau awal dari riwayat itu bingung jawabnya. Ya, makanya kalau ngaji dari awal dan jangan pulang sebelum selesai. Karena nanti ceritanya belum tuntas, udah bawa kesimpulan, ternyata bukan itu kesimpulannya. Itu. Ya. Nah. Jadi, wahai Muhammad, bukankah engkau melarang kerusakan dan mencegah orang yang melakukannya? Fama balu qat'in nakhli wa tahrikiha. Kenapa kau biarkan, bahkan kau menyuruh orang menebang pohon kurma dan membakarnya? Kata mereka begitu. Nah, jawaban Nabi SAW, enggak dijawab sama Nabi, dibiarkan saja. Inilah yang bahayanya ketika kita nggak ngelihat konteks ya. Rasulullah nggak jawab sama sekali. Kenapa? Karena Rasulullah itu cuma ngulur-ngulur waktu saja. Ya. Jadi kepahaman kita akan hal ini yang dipentingkan. Jadi ada kadang-kadang omongan-omongan orang-orang Yahudi yang nggak dibahas sama Rasulullah. Karena Yahudi itu kalau ditanggapi lagi, dia akan ngomong lagi. Seperti Nabi Musa ketika mengajak mereka berhenti menyembah sapi-sapi, patung-patung sapi. Gak akan ada habisnya. Jadi sudah tepat Rasulullah diam saja. Kenapa? Itu hanyalah omongan-omongan culas saja. Dari orang yang ingin mengulur waktu, mencari-cari sebab. Jadi para sahabat, kaum muslimin juga ngerti. Rasulullah diam, gak ada yang nanya, Rasulullah kenapa gak dijawab? Gak ada. Di sini pasti ada yang ngebayangin, kenapa nggak dijawab? Tapi Rasulullah memilih tidak menjawab. Jadi kalau ketemu yang begini, hati-hati. Interpretasi omongan orang itu bisa beda-beda. Baik, itu selesai. Kemudian, waqad kana rahtun min Bani Auf bin Khazraj minhum aduwallah. Jadi ada sekelompok orang dari Banu Auf, dari suku Khazraj, berarti Ansor, atau golongan Ansor, salah satu. Di antara mereka yang sejatinya adalah adu Allah, musuhnya Allah, tapi pura-pura jadi teman. Dia, siapa mereka? Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian Wadi'ah, Malik bin Abi Qawqal, Suwaid dan Da'is. Satu aja yang perlu diingat, Abdullah bin Ubay bin Salul aja. Kalau yang mau sampai ke detail-detailnya boleh, tapi satu aja yang diingat. Qad ba'atsu ila Bani Nadir. Jadi setelah tadi Rasulullah sudah kepung, pohon-pohon dipotong, ditumbangkan dan dibakar. Mereka ngomong-ngomong didiemin. Melihat keadaan itu, ada utusan yang dikirim oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul yang kalau yang belum kenal, ini adalah orang yang mengajak pulang 300 pasukan di Uhud. Tadi saya bahas Uhud ya. Uhud mau berangkat ada 1000 kaum muslimin, pulang 300. Nah itu bawa pulang, yang membawa pulang itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Di kemudian hari dikenal sebagai orang yang sering memimpin aksi-aksi munafik. Makanya sering disebut sebagai Sayyidul Munafik. Jadi kepalanya orang munafik. Nah,
Dia mengirim utusan ke Banu Nadir. Qad ba'atsu ila Bani Nadir. Dikirim utusan mungkin dilemparkan surat atau ada orang nyusup, nggak tahu. Tapi yang jelas pesannya sampai kepada Banu Nadir, pesannya sebagai berikut. Bahwa mereka harus usbutu wa tamanna'u, agar mereka bersabar, bertahan dan berlindung. Kenapa? Fa inna lan nuslimakum, bahwa orang-orang Yahudi yang lain dan orang-orang munafik tidak akan membiarkan mereka, tidak akan meninggalkan. Tenang aja, kami istilahnya ya kami solider lah ya. Nah, kami dukung gitu ya. Pokoknya tenang aja lah di dalam benteng itu. Dia ngomongnya enak, soalnya bukan yang dikepung. Jadi ngomong kata dia ya, usbut itu perintah, fi'il amr ya. Usbut itu maksudnya sabar. Bersabar dan kemudian tamanna'u dan bertahan. Bersabar dan bertahan. Tenang saja, kami tidak akan nuslimakum. Asal katanya sama dengan salima ya. Kami tidak akan membiarkan engkau tertangkap atau tertawan. Tenang saja, kami pasti bantu entah kapan ya. Kata mereka, in qutiltum qatalna ma'akum. Kalau engkau nanti akhirnya diserang, pasti kami akan datang membantu. Wa in ukhrijtum, kalau kalian diusir sama Muhammad, kata mereka, kharajna ma'akum, kami pun akan ikut keluar bersama kalian. Wah, indah sekali. Sesama Yahudi dan munafik. Orang munafik memang sering bersama dengan orang Yahudi. Ya. Fatarabbasu dzalika min nasrihim falam yaf'alu. Nah, seolah-olah mereka ini mau menolong, tetapi falam yaf'alu. Tapi mereka ternyata tidak. Sudah satu hari demi hari berlalu, sampai 6 hari tadi, tidak ada bantuan, tidak ada dukungan, makanan mulai menipis. Kan ini kan pengepungan yang tidak direncanakan. Jadi orang-orang belum sempat. Kalau kita tahu bakal dikepung, pasti kita nyiapin makanan. Ini nggak sempat. Yang bisa dibawa aja hari itu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, habis makanan. Mulai jatuh mental mereka. Wa qadzafallahu fi qulubihim ar-ru'b. Allah masukkan di dalam hati mereka rasa takut. Wasalu Rasulullah SAW. Mereka bertanya, meminta kepada Nabi, an yujalliyahum wa yukaffi an dima'ihim. Mereka minta, ya Rasulullah, tolonglah kami ini diampuni. Enggak apa-apa deh kami diusir, asal jangan dibunuh. Mereka udah takut duluan. Kenapa ngomong begitu? Karena di Taurat itu, hukuman bagi orang yang memutuskan perjanjian dan membahayakan sekutu, orang yang sudah ada perjanjian, itu hukumnya itu adalah dibunuh tanpa kecuali di Taurat. Jadi orang-orang Yahudi takut sekali. Padahal di dalam Al-Quran ada batasan peperangan yang tidak boleh dibunuh, yang dikecualikan, ada. Tapi mereka khawatir sekali. Maka mereka minta kepada Rasul SAW agar mereka diizinkan untuk pergi dan diselamatkan dima'ihim, darah mereka supaya tidak jatuh, tidak dibunuh. Ya. Ala anna lahum ma hamalatil ibil, kata mereka, satu saja kami minta syaratnya, agar kami bisa membawa setiap orang dengan satu unta. Jadi minta minta izin untuk membawa barang mereka, tapi sebanyak unta saja, sebanyak yang bisa dibawa satu unta setiap orang. Kata mereka begitu. Min amwalihim, dari harta mereka, illal halqa, kecuali senjata. Jadi kata mereka, izinkan kami pergi dari sini, usir nggak apa-apa. Kami minta untuk masing-masing orang bawa harta sebanyak yang bisa diletakkan di atas unta, dan kami berjanji tidak membawa persenjataan ditinggal. Ya, fa'ala, dan Rasulullah menyetujui. Jadi Rasulullah tidak ingin sebenarnya ada pertumpahan darah. Tapi karena sudah keterlaluan tadi, datang baik-baik mau dibunuh. Datang untuk minta pertanggungjawaban, nutup diri. Ngajak perang, mancing. Akhirnya dilakukan tindakan-tindakan tersebut. Nah, sebagai penutup, digambarkan di sini mereka kemudian pergi ke Syam. Fakharaju ila Khaybar. Pertama mereka ke Khaybar, tidak jauh dari Madinah.
Tapi wa ma'ahum man sara ila Syam, ada yang sampai ke Syam, ke Suriah, jauh itu berarti keluar dari jazirah Arab. Nah, yang menarik di sini ada orang yang kemudian mencungkil pintunya. Jadi dia punya rumah, punya pintu gede gitu, mungkin kayunya kayu mahal, dicungkil sama mereka pintunya itu, ditaruh di atas unta. Jadi ibaratnya nyelamatin yang nggak kebayang sama kita, ya. Pernah nggak kebayang kita kalau pindah yang kita bawa itu pintu? Enggak ya? Enggak. Kalau Yahudi kepikiran mereka. Bawa pintu. Disebutkan seperti itu. Jadi dia bawa pintunya dan dia bawa pergi sama dia. Nah, kemudian untuk yang ingin tahu seperti apa, di sini mereka pergi ke Khaybar, saya ringkas saja karena waktu kita sudah habis. Ada orang-orang yang masuk Islam, ada namanya Sulaim bin Abil Huqaiq. Oh bukan, ini orang yang pindah ke Khaybar. Sulaim bin Abil Huqaiq, Kinana bin Rabi, Huyai bin Akhtab. Ini nama-nama nanti yang akan muncul lagi ketika kita bahas perang Khandaq. Ini orang-orang yang ternyata masih sakit hati dengan Nabi. Mereka pindahnya nggak jauh dari Madinah ke Khaybar dan nanti akan mengompori masalah berikutnya. Tapi itu pembahasan nanti saja. Ada yang masuk Islam nggak? Ada. Mana tadi? Saya sudah baca tadi ada yang masuk Islam. Man aslama min Bani Nadir. Siapa yang masuk Islam? Hanya 2 orang dari ribuan orang itu tadi. Yang pertama Yamin bin Umar dan Abu Sa'id bin Wahab. Dari ribuan orang tadi yang tergerak masuk Islam hanya 2. Itu pun diberi komentar oleh Ibnu Hisham setelah melihat perjalanan kehidupannya setelah dia masuk Islam. Aslama, kedua orang itu masuk Islam ala amwalihima. Mereka masuk Islam hanya untuk menyelamatkan harta mereka saja. Jadi kalau mau diambil kesan seluruhnya, tidak ada sebenarnya. Tidak ada. Yang 2 itu pun di kemudian hari banyak catatan. Jadi masuk Islamnya hanya untuk mempertahankan hartanya saja. Karena kalau dia masuk Islam, hartanya nggak jadi diambil. Tapi kalau dia tetap Yahudi, waktu itu ikut dalam keputusan sukunya untuk pergi, ya dia hanya bisa bawa 1 muatan saja. Contohnya. Masya Allah. Nah, ini terkait dengan kalau mau baca yang lebih lengkap lagi, silakan dibaca surah Al-Hasyr. Ya. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Itu tentang Allah turunkan ayat ini setelah orang-orang Yahudi itu pergi. Kasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa mereka diusir, apa masalah mereka, bisa dibaca sendiri di surah Al-Hasyr lengkap. Tapi sebagai penutup, Rasulullah SAW sebenarnya memaafkan mereka, tapi mereka sendiri sudah merasa salah dan mereka sendiri yang memutuskan. Tadi tawaran, jadi bukan tawaran dari Nabi, tawaran dari mereka yang disetujui oleh Rasulullah SAW. Itu mungkin dari kajian hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Mungkin yang bisa kita ambil pelajaran paling utamanya adalah bahwa kaum muslimin itu harus berada di dalam suatu kekuatan, tidak boleh lemah. Kemudian pemimpin kaum muslimin adalah pemimpin yang punya peluang-peluang untuk disakiti oleh orang lain. Jadi umat ini harus punya prioritas untuk melindungi pemimpin-pemimpin yang solehnya. Yang ketiga paling tidak yang kita bisa ambil pelajaran adalah bahwa berhati-hati dalam segala keadaan. Ya. Tidak boleh kaum muslimin itu terzalimi, sebagaimana tidak boleh menzalimi. Ya. Jadi kita juga harus tetap waspada dalam semua keadaan, apalagi seperti yang sekarang kita hadapi ya, banyak krisis ekonomi, barang-barang lagi naik, di beberapa tempat kriminalitas lagi tinggi. Hati-hati yang pulang malam, saya nggak tahu daerah mana itu yang kemarin sempat viral ya, banyak jalan-jalan di sekitar Depok, tapi tidak tahu di sebelah mana persisnya, itu banyak ya kejahatan-kejahatan. Jadi tetap waspada. Kalau tidak ada keperluan yang sangat-sangat mendesak, tidak perlu keluar malam, kecuali emang tugas mau nggak mau kerja ya. Nah, itu pun harus hati-hati dalam semua keadaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.